Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di program belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang gaya gesekan. Sebelum kita lanjut, pastikan ya kalian semua sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai. Yuk, pengertian gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya yang bersifat menghambat gerak benda. Arah gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah gerak benda, seperti yang nampak pada gambar di bawah ini. Kalau kalian lihat di sini anak-anak, ada sebuah benda ditarik gitu ya ke depan gitu. Jadi ini arah geraknya ke depan bendanya anak-anak. Maka akan muncul gaya gesekan yang arahnya ke belakang atau berlawanan arah dengan arah gerak bendanya. Gaya gesekan ini terjadi karena adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan ya anak-anak. Contoh lainnya adalah yang ini. Ini ada seorang anak yang sedang mendorong benda. Nah, di sini gaya gesekan dan gaya dorong anak digambarkan dengan anak panah juga ya. Yang berwarna merah ini gaya dorong anaknya. Sedangkan yang berwarna biru ini menunjukkan gaya gesekannya. Oke, kita lanjut lagi. Gesekan pada zat. Gaya gesekan dapat bekerja pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kita lihat ya anak-anak nih, contoh yang pertama, gaya gesekan yang bekerja pada zat padat. Ada seorang bapak yang sedang mendorong lemari gitu ya. Maka akan muncul gaya gesekan yang berlawanan arah dengan gaya dorong bapaknya ini. Gaya gesekan itu bahasa Inggrisnya friction ya anak-anak ya. Berikutnya pada zat cair, ini kalian dapat lihat ada seorang atlet ya yang sedang berenang. Maka akan muncul juga anak-anak gaya gesekan di air ya menghambat gerak orang tersebut. Atau kalian bisa lihat juga di sini ada gaya gesekan ketika ada kapal ya yang sedang berlayar di tengah lautan, itu juga ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak kapalnya. Pada zat gas, kalian bisa lihat di sini juga anak-anak ya, ada seorang penerjun payung menggunakan parasutnya. Nah, di sini fungsinya parasut yang dibuka itu untuk memperbesar gaya gesekan udara ya anak-anak ya, agar si penerjunnya ini tidak jatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi ya. Jadi dengan terbukanya parasut, itu dapat memperbesar gaya gesekan udara atau hambatan udaranya. Besarnya gaya gesekan pada zat cair dan gas itu dipengaruhi oleh luas permukaan. Sedangkan gaya gesekan pada zat padat dipengaruhi oleh kekasaran atau halus kasarnya permukaan benda. Kita lihat di sini anak-anak. Nah, ini kalian bisa lihat ini zat padat gitu ya. Jadi biasanya tuh casing HP gitu ya terbuat dari bahan karet keset gitu ya anak-anak ya, tujuannya ya supaya kalau misalnya nih diletakkan di meja atau di mana, terus tiba-tiba mejanya misalnya kedorong atau gimana ya, si casing-nya itu bisa menahan supaya HP-nya, nggak jatuh gitu anak-anak ya. Jadi memperbesar gaya gesekan ya fungsinya casing HP yang terbuat dari bahan karet itu. Semakin kasar, maka gaya geseknya semakin besar. Kalau halus, ya berarti gaya geseknya kecil anak-anak. Berikutnya, ini gambar di sini menunjukkan gaya gesekan pada zat cair nih. Tadi ya, zat cair itu dipengaruhi oleh luas permukaan. Kalian dapat amati di sini anak-anak, itu ada sebuah paperclip ya, yang dijatuhkan ke dalam air. Nah, ini paperclip-nya aja nih anak-anak, tapi nanti ada gambar berikutnya atau animasi kedua. Nah, kalian bisa lihat di sini paperclip-nya diberi selembar ya atau potongan kecil kertas gitu anak-anak. Nah, kalian bisa bedakan kan antara gambar yang sebelah kiri, ini paperclip-nya aja gitu ya, dan yang di sebelah kanan, paperclip diberi selembar lembaran kertas gitu anak-anak ya. Yang diberi lembaran kertas ternyata gerak paperclip-nya lebih lambat. Ini menunjukkan semakin luas permukaan,
maka gaya gesekannya semakin besar anak-anak. Jadi terhambat gitu ya. Gaya gesekan atau gaya hambatnya itu besar dengan besarnya permukaan suatu benda. Selanjutnya, ini gaya gesekan udara atau gas nih anak-anak. Ini juga sama ya, ada dua gambar yang membandingkan di mana kondisi pertama ini di dalam udara ada dua benda. Ini bendanya tuh sebenarnya sama anak-anak, selembar kertas sebenarnya. Cuma kertas yang sebelah kanan itu diremas-remas gitu ya, membentuk bulatan. Sedangkan yang sebelah kiri tetap dalam kondisi lebar gitu ya, kertasnya nggak diapa-apain. Nah, di dalam udara, ini air di sini tuh udara ya anak-anak ya. Kalau yang ini air water ini ya, kalau air ini bahasa Inggris ini udara. Nah, kalian bisa lihat di dalam udara, kertas yang bentuknya itu masih lembaran atau luas permukaannya besar, nah dia jatuhnya terlambat ya dibandingkan yang berbentuk bulatan atau bola gitu tuh. Nah, ini lebih cepat. Jadi, percobaan ini membuktikan bahwa semakin luas permukaan benda, itu juga memperbesar gaya gesekan udaranya. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini gambarnya, ini ruang vakum anak-anak. Jadi udaranya, partikel udaranya dikeluarkan. Kalau di dalam ruang vakum, maka dua kertas ini yang bentuknya berbeda, itu jatuhnya bersamaan anak-anak ya. Jadi mau yang bentuknya bola, bulatan, atau yang lembaran, itu sama. Karena apa? Ya tidak ada gesekan anak-anak. Jadi jatuhnya bersamaan. Berikutnya ada dua jenis gaya gesekan, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis itu gaya gesek yang bekerja sebelum bendanya bergerak atau saat bendanya tuh masih diam anak-anak. Nah, untuk gaya gesek kinetis, ini ketika bendanya sudah bergerak. Itu bedanya anak-anak ya. Jadi kalau yang statis, kondisinya benda masih diam. Kalau gaya gesekan kinetis bekerjanya ketika benda sudah bergerak. Nah, kita lihat di sini anak-anak. Ada seekor serangga ya. Dia berusaha mendorong sebuah benda. Nah, kalau kalian lihat di sini, ketika bendanya masih diam, besarnya gaya dorong dan gaya gesek statis itu berimbang anak-anak. Ingat loh, benda diam itu artinya resultan gayanya 0. Nah, kalau resultan gayanya 0, berarti ada dua gaya yang arahnya berlawanan dan nilainya sama. Jadi gaya gesek statis itu mengimbangi gaya dorong yang diberikan kepada benda anak-anak. Kalau misalnya gaya dorongnya 10, ini kondisi bendanya masih diam ya anak-anak ya, maka gaya gesek statisnya juga 10. Kalau gayanya itu diperbesar misalnya jadi 20 Newton, bendanya masih diam, maka gaya gesek statisnya juga 20 Newton. Artinya gaya gesek statis itu nilainya masih bisa berubah anak-anak. Nih kalau kalian lihat ya nilainya berubah gaya gesek statis itu. Sama dengan gaya dorong yang diberikannya, agar resultan gayanya 0, bendanya diam. Tapi kalau bendanya sudah bergerak, maka yang bekerja sekarang adalah gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek kinetis ini nilainya tetap anak-anak. Ya, kalau kalian lihat ya nilainya tetap seperti itu. Animasi berikutnya ini juga akan menunjukkan perbedaan gaya dorong statis dan gaya gesekan kinetis. Nah, ini yang statis nih anak-anak, lihat yang atas dulu ya. Ini bendanya masih diam nih anak-anak. Tuh gaya gesekan statisnya ini 35 Newton. Sedangkan ketika bendanya sudah bergerak, itu gaya gesek kinetis nilainya ternyata lebih kecil dari gaya gesekan statis anak-anak nih. Hanya 28 Newton. Jadi gaya gesek statisnya 35 Newton, tapi ketika sudah mulai bergerak, gaya gesek kinetisnya hanya 28. Ya, jadi gaya gesekan statis maksimal itu lebih besar daripada gaya gesekan kinetis anak-anak. Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari ya, biasanya nih kita kalau mau memulai sesuatu yang baru, jadi kalau mau ada perubahan dalam hidup kita, itu biasanya kita perlu usaha lebih anak-anak, lebih ekstra gitu ya. Karena apa? Itu sesuatu yang baru. Tapi nanti kalau kalian sudah mulai menjalaninya, sudah mulai terbiasa gitu ya, maka akan terasa lebih
ringan ya, lebih mudah untuk dijalani. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang statis itu berarti itu baru akan ada perubahan. Kan badannya tadinya diam, terus mau bergerak gitu ya. Itu yang statis. Jadi gayanya lebih besar. Tapi kalau yang kinetis, ketika bendanya sudah bergerak atau sudah berjalan gitu anak-anak ya, nilainya lebih kecil anak-anak daripada gaya gesek statis maksimumnya. Kemudian gaya gesekan yang menguntungkan. Jadi gaya gesekan tuh ada yang menguntungkan dan merugikan anak-anak. Kita lihat satu-satunya yang menguntungkan. Kita mendapatkan manfaat dengan keberadaan gaya gesekan tersebut. Apa aja sih gaya gesekan yang menguntungkan itu? Kita lihat di sini. Nah, ini ya parasut anak-anak. Parasut yang digunakan oleh penerjun. Itu kan parasut fungsinya untuk memperbesar gaya gesekan. Supaya apa? Supaya kecepatan gerak si penerjunnya itu berkurang anak-anak. Ya, ini ada gesekan udara. Parasut bertujuan memperbesar gaya gesekannya. Karena apa? Gaya gesekannya itu menguntungkan, jadi diperbesar. Berikutnya. Nah, ini tuh gambar rem sepeda ya anak-anak ya. Ini tuh ban sepeda nih. Nah, rem sepeda itu juga memanfaatkan gaya gesekan anak-anak antara ini ya, karet rem dengan bannya. Jadi ketika sepeda itu direm, maka ini anak-anak ya, karet remnya tuh akan mencengkram si bannya itu sehingga bannya nanti akan lama-lama berhenti berputar gitu ya. Ini memanfaatkan gaya gesekan. Nah, lama-lama ya mungkin nanti jadi aus ya. Kalau aus remnya bahaya harus diganti dengan karet yang baru. Artinya, kalau sudah aus gesekannya kan berkurang. Nah, jadi kalau gaya gesekan yang menguntungkan, berarti gaya geseknya itu diperbesar anak-anak, karena kita dapat untung dari adanya gaya gesek tersebut. Berikutnya, ini ya, naik perahu menggunakan ini ya, apa, pakai dayung gitu ya, ini juga sama, ada gesekan antara dayung dengan air. Ini menguntungkan juga anak-anak ya. Berikutnya, gaya gesekan yang merugikan. Gaya gesekan yang merugikan itu artinya menyebabkan bendanya menjadi panas, menjadi aus, ya, berisik, dan dapat mengurangi kecepatan gerak bendanya. Jadi menghambat gerak benda anak-anak. Apa saja gaya gesekan yang merugikan? Kita lihat satu persatu. Nah, ini gaya gesekan mesin kendaraan. Itu menyebabkan mesinnya tuh nanti jadi panas anak-anak. Jadi panas gitu ya makanya atau bisa juga nanti menimbulkan suara gitu ya. Makanya mesin kendaraan itu dikasih oli untuk mengurangi gaya gesekan. Jadi kalau gaya gesekan merugikan, berarti keberadaannya harus diminimalis anak-anak. Bila perlu ditiadakan gitu ya gaya gesekannya, tapi nggak mungkin sih kalau ditiadakan. Jadi dikurangin gitu ya gaya geseknya, karena rugi sih gaya gesek itu. Kedua, ini anak-anak, gesekan ban mobil dengan jalan itu membuat lama-lama ya ban mobilnya jadi aus nih, jadi gundul gitu tuh anak-anak. Bahaya ya kalau ban kendaraan udah gundul nanti bisa apa sih? Bisa selip gitu anak-anak ya, berbahaya. Jadi harus diganti pakai ban yang bergerigi lagi nih ya, yang ada polanya. Nah, berikutnya gesekan badan kapal dengan air laut. Ini juga menghambat gerak kapalnya anak-anak ya dengan adanya gesekan itu. Makanya desain kapal itu biasanya ya bagian depannya dibuat runcing anak-anak. Ingat gaya gesekan pada air dan udara itu kan dipengaruhi oleh luas permukaan. Jadi supaya mengurangi gaya gesekannya, luas permukaannya dibuat sekecil mungkin ya. Jadi makanya nih bentuknya yang bagian ujung depannya nih lancip ya anak-anak ya. Tujuannya untuk mengurangi gaya gesekan sehingga kapalnya itu bisa bergerak dengan kecepatan maksimal. Nah, sudah selesai anak-anak untuk materi gaya gesekan. Silakan kalian pelajari kembali, kalau kalian masih ada yang bingung, bisa ulang lagi ya videonya. Semoga penjelasan dari Bu Santi dapat membantu proses belajar kalian di rumah masing-masing dan menambah pengetahuan juga wawasan kalian semua. Terima kasih ya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Baik anak-anak, Ibu Santi pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, Tuhan memberkati.